Jika ada seorang laki-laki, tidak ada apa kecuali atau ila firasyi, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang, kemudian sang istri kok nggak mau, lalu sang suami bata ghadbanan, malam itu marah, apa kata Nabi? La'anatul malaikatu hatta tusbih. Malaikat mengutuk perempuan tersebut sampai pagi. Saya dengar tulisan, saya baca tulisan satu perempuan, urusan begini aja pakai malaikat, dikit-dikit main kutuk, yang ngomong perempuan. Ajib. Saya kira dia perempuan paling bodoh. Kenapa? Justru ibu yang solehah, laki-laki baik itu tidak akan mukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Ibu pernah dengar pernah melihat laki-laki mukul istrinya? Bu, pernah melihat tak laki-laki mukul istrinya? Gila tak dia? Ada orang mana? Orang sini. Berarti yang mukul laki-laki yang dari sini. Tobat Pak, tolong Pak. Tidak pantas laki-laki mukul istri. Mencaci nggak? Tadi kata ibu-ibu loh, ibu-ibu yang ngatur. Awas tidak begitu, zalim Anda tidak boleh. Laki-laki hebat tidak melakukan itu. Nanti ibu, bapak kalau memang kesel banget sama istri Pak, spesial empat mata dengan saya, Buya punya tip bagaimana naklukkan istri. Dan ibu-ibu nanti, Buya punya kajian khusus ibu-ibu nanti. Saya punya tip bagaimana naklukkan suami. Gampang sih, naklukkan suami itu gampang. Ya, jangan bantah. Jangan. Pokoknya indah deh nanti tipnya. Saya kasih. Nantilah. Jadi nggak begitu. Jadi ibu, itu ada jawaban dari ibu. Karena kadang-kadang baca hadis ini langsung kebayang dia di neraka. Ya kalau anda memang kurang ajar sama suami, ya neraka. Karena suami adalah harus kau utamakan dari siapapun dari bangsa manusia. Imammu yang ada di rumahmu. Imammu yang ada di rumahmu muliakan suamimu. Yang tidak bisa muliakan imamnya, rendah dia. Tapi seorang imam harus ngerti dong. Dia ngayomi, suami nggak pernah ngayomi istrinya, nggak benar dia. Baik, ini adalah tentang pertanyaan ibu. Jangan dianggap yang diingatkan oleh Rasulullah yang dikasih petunjuk hanya perempuan. Tidak, Nabi adil, laki-laki juga diingatkan. Banyak riwayat tentang laki-laki. Sampai imam adil itu laki-laki, yang tidak adil imam fajir laki-laki. Banyak imam laki-laki, banyak bu. Jadi kalau baca hadis jangan pakai marah, berarti jangan-jangan kita malah neraka marah hadis. Ada satu hadis, banyak hadis-hadis kalau membacanya kita dengan prasangka buruk kepada Nabi itu bahaya sekali. Nabi itu sayang dengan kita. Bahkan kalau kita perhatikan itu kasih sayang pada perempuan. Ada lagi satu hadis, coba. Ini kaum liberal, wanita-wanita yang feminis dan sebagainya, itu suka mencaci Nabi hadis. Ada satu hadis, jika ada seorang laki-laki, tidak ada apa kecuali atau ila firasyi, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang, kemudian sang istri kok nggak mau, lalu sang suami bata ghadbanan, malam itu marah, apa kata Nabi? La'anatul malaikatu hatta tusbih. Malaikat mengutuk perempuan tersebut sampai pagi. Saya dengar tulisan, saya baca tulisan satu perempuan, urusan begini aja pakai malaikat, dikit-dikit main kutuk, yang ngomong perempuan. Ajib. Saya kira dia perempuan paling bodoh. Kenapa? Justru saya menganggap hadis ini hadis yang paling indah untuk perempuan. Waktu saya jadi guru cinta, saya kadang jadi guru PK, guru tasawuf, kadang guru cinta. Di saat saya bicara guru cinta, saya pahami hadis ini hadis yang paling indah untuk perempuan. Coba anda amati para bapak-bapak, ibu-ibu. Jika seorang wanita diajak suaminya kemana? Bukan ke atas, ke laut nawan ombak, bukan ke atas gunung, tapi kemana? Ke atas ranjang, tempat yang paling indah. Coba, bukan suruh mikul beban berat di pundaknya, di atas ranjang. Coba, ke atas ranjang, tempat paling indah kan? Lah kok nggak mau? Malaikat mengutuk. Nah ini kok marah perempuan. Ini ada menemukan. Justru ini adalah hadis paling indah untuk perempuan. Suruh di atas ranjang, dadanya cantik. Cuman saya mengamati ada hadis begini, kok begini ya punya hadisnya. Cuman kami mengamati sambil melihat kejadian, bu. Di alam nyata ini, perempuan diajak ke atas ranjang, kemudian menolak. Lalu Nabi
Kenapa malaikat mengutuk sampai pagi? Cuman setelah itu kita amati Bu, sesuai dengan problematika umat itu Bu, ternyata memang banyak wanita itu, mohon maaf, bukan Anda, wanita itu kalau diajak oleh suaminya itu suka ogah-ogahan, yang alasannya mau tidurin anak, mau ngangetin sayur, nutup pintu lama-lama, dan seterusnya. Ini banyak perempuan seperti itu. Kalau suaminya punya hajat, banyak alasan dia nidurin anak lama-lama, masak nasi lama-lama. Padahal ini adalah keindahan perempuan. Cuman betul ini, ternyata yang diajarkan Nabi indah semuanya. Bayangkan hidup indah, suami menghargai istri. Maka kalau seandainya Anda menginginkan istri Anda, harus tahu diri dong. Dia capek seharian kerja, Anda paksa, Anda harus sabar sedikit dong, agar lebih indah setelah dengan kesabaran. Istri lagi demam, Anda paksa juga nggak boleh. Nah ini semuanya kan keindahan yang harus diajarkan. Baik, ini adalah masalah yang pertama tadi, panjang kisahnya. Ya, yang kedua apa tadi? Gini ibu yang soleha, mengingatkan suami, wajib dong. Cuma kalau Anda mengingatkan suami, harus Anda melalui dua hal. Pertama, Anda yakin suami Anda salah, terserah salahnya apa. Kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Itu perlu saraf main. Maksudnya kalau mengingatkan suami, perlu waktu yang tepat. Jadi kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Pas suami salah langsung ngingetin, emosi, dilempar gelas. Anda harus pandai. Kebenaran tidak harus Anda ucapkan saat itu. Anda waktu tunda dulu, masya Allah. Suamiku sama adiknya kok masya Allah kasar banget. Jangan Anda ngomong saat itu, dia berhujat. Nanti Anda lagi makan enak, lagi makan mie apa tadi? Mie kok? Enggak? Mie apa? Mie kocok apa kan ya? Mie enak tuh. Mie apanya itulah? Habis makan enak, kemudian apa? Setelah itu lagi bang, itu loh. Jadi kebenaran tidak harus ucapkan saat itu. Ada pilih waktu yang tepat. Sebab kadang kita tuh semangat merubah itu kadang nggak pakai aturan. Kamu begitu, marah dong. Itu berlaku lagi dengan perempuan. Kita perlu tempo yang tepat. Yang kedua, kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Jangan soal menyelesaikan masalah. Bisa jadi Anda minta tolong pada orang yang bakal dengar. Atau mohon maaf Bu, ini ibu yang soleh, Anda kirim surat cinta yang indah. Tidak harus dengan sudah jawab, assalamualaikum suamiku tercinta, adalah imamku di rumah ini. Surgaku adalah melalui kamu ya Allah suamiku. Aku bangga dengan kamu, panjang lebar satu lembar. Ujungnya mohon maaf bang, aku akan menyampaikan sesuatu tadi. Abang jangan marah. Titik. Kalau abang marah, stop. Jangan baca dulu, merah. Stop. Panjang. Terakhirnya, abang, aku pengen abang itu baik sama adik-adik abang. Adik abang ada saya dengar ceramah guru-guru kalau motor saya soalan, saya nggak pengen abang masuk neraka. Sambil gambar apa namanya? Air mata itu aja. Nah tahulah pokoknya itu panjang lebar. Anda lempar di mejanya, tapi jangan kelihatan muka Anda. Kalau kelihatan muka Anda nanti marah, emosi dengan Anda karena sebelumnya sudah marah. Anda intim dan cendera. Dia buka, bahasanya cinta. Selama ini tidak pernah bikin surat cinta kayak begini. Bolak-balik, baca bolak-balik, masya Allah. Itu termasuk trik. Tapi sebelum Anda menulis surat, Anda sholat hajat dulu dong. Perlu. Kita sering mengajak orang tidak mengandalkan Allah, mengandalkan kehebatan kita, itu kebodohan. Kalau kita mengingatkan seseorang, sholat malam dulu dong, sholat hajat. Saya perlu mengingatkan suamiku, sholat, minta pada Allah, ya Allah, aku akan kirim surat untuk suamiku. Atau dengan cara melalui orang yang bisa dipercaya, tapi hati-hati, jangan-jangan malah dia marah. Misalnya Anda langsung ngomong ke kami, Buya suami saya gini-gini, saya besok minum kopi sama saya, ngomong, saya bisa masuk halus tanpa harus ngomong istrimu ngadep ke saya. Wah, ini Ustaz kurang ajar, ngadu domba namanya. Baik, seperti itu ya solehah. Ini pertanyaan penting banget. Memang kadang
istri nggak berani ingatkan. Kemudian sisi lain, hamba Allah, kalau anda ingin selamat, pastikan pasanganmu berani mengingatkan kamu. Jangan bikin takut. Ada suami mengingatkan istri, bu, Masya Allah, diingatkan diam, nggak tahu dia mendengar atau enggak, yang jelas cemberut seminggu dia. Diam nggak diingatkan, dek, yang jauh yang gitu, iya, iya, cemberut seminggu. Apa yang terjadi? Suaminya kalau mengingatkan lagi takut, daripada cemberut seminggu, mending biarin deh masuk neraka. Sama, ingat wahai suami, kalau istri mengingatkan kamu jangan dibikin takut. Ada suami kalau diingatkan suami langsung marah, banting pintu, pergi. Ada atau tidak? Naudzubillah. Akan tapi jadilah rumah tanggamu dengan kunci sederhana ini, hidupmu agar bahagia. Ingat, dua hal kuncinya. Jadikan dalam hidupmu, catat tulis yang gede, mudah mengingatkan dan mudah diingatkan. Yang kedua, mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Itu kunci rumah tangga. Tulis yang gede, pakai lampu. Nanti kalau suami lagi diingatkan kok nggak iya, langsung nyala. Jadi mudah mengingatkan begini, bu. Jadi jadikan pasanganmu mudah mengingatkan kamu. Maka buka diri. Seorang suami diingatkan sama istri, harus senang. Istriku, kamu mengingatkan aku ya. Aku kira kamu cantik kemarin sebelum aku nikah. Setelah kamu mengingatkan aku kira dulu cantik saja, tapi setelah kamu mengingatkan aku, ternyata kamu tambah cantik saja. Karena itu kamu aku kasih hadiah anting sebelah. Istri mah protes, bang, kok anting sebelah? Iya, karena kamu baru ngingetin sekali. Kalau kamu ngingetin 2 kali, baru 2. Maksudnya apa? Biasakan pasangan anda berani ngingetin anda. Jangan dibentak, jangan dimarahi. Ini kadang-kadang kita marah, emosi, akhirnya istri takut ngingetin. Sehingga rumah tangga itu kayak monster. Rumah tangga itu enak, saling mengingatkan, mudah mengingatkan dan mudah setelah itu ada mudah meminta maaf dan mudah memaafkan. Kunci rumah tangga insya Allah indah. Baik, ini saja karena waktu mungkin. Kalau masih ada sih, mau hujan juga, saya pulang mau apa ya? Boleh. Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke nomor kontak kami. Yang pertama, Bu ya, ini menarik juga pertanyaannya. Bagaimana caranya agar para istri ridho dipoligami oleh suaminya? Karena di Aceh ini, Bu ya, pada umumnya para perempuan itu ataupun istri-istri alergi dengan hukum poligami. Bahkan ada yang menentang dan menganggap laki-laki yang berpoligami itu dipandang hina. Baik, seorang wanita, kami sampaikan, kalau dengar omongan saya sampai tuntas. Kalau tuntas, kalau tidak tuntas, Anda prasangka buruk dengan saya. Wahai wanita, poligami ada di dalam Islam, maka jangan sampai ada seorang wanita yang membenci poligami. Kalau Anda tidak mau dipoligami, ini babnya beda. Tapi jangan membenci poligami, apalagi menyalahkan poligami. Ini satu sisi. Sisi yang lain, hei bapak-bapak, poligami bukan main-main. Jangan kau cemari dengan urusan-urusan begini. Kadang ada seorang suami poligami seenaknya dan jadi bahan bangga-banggaan. Setiap ketemu orang, mobilnya 2, istri cuma 1, merusak orang. Belum. Ini kurang ajar. Poligami bikin main-main. Poligami itu ada untuk tujuan. Kalau ada, bukan main-main. Harus adil juga. Ada istrinya kalau di Gunung Naknong sudah tujuan sembunyi itu macam-macam, pokoknya ada boleh. Ini yang merusak poligami. Istri suami poligami seenaknya. Kadang dia tuh jadi bahan dalam bangga-banggaan dong. Bukan makna tanggung jawab di hadapan Allah. Nikah dengan satu istri itu beban dan berat kalau dia paham di hadapan Allah, apalagi 2 dan 3. Nggak gampang kalau sudah Anda masuk wilayah main-main. Anda main-main dengan syariat, Anda mencoreng poligami. Jadi poligami itu rusak gara-gara pelaku poligami. Bukan poligaminya. Kalau poligami ada syariat Nabi pasti bagus. Cuma gara-gara pelaku poligami itu menjadi tidak baik. Maka 2 sisi harus benahi di sini. Jangan main-main urusan poligami kaum pria.
Di rumah dikit-dikit ngomong poligami sampai istrinya kesel banget. Sama, poligami jangan dibahas. Kalau terjadi babnya beda. Jangan istri dikit-dikit ngomong, "Bang, awas ya, awas bang. Nggak ada apa-apa loh, awas bang, awas bang." Sudahlah diam aja, wahai istri yang soleha. Jadi gara-gara kamu ngelarang suami pasti mikir, nggak poligami aja dimarahin, mending poligami gitu kan? Karena suami tertantang begitu. Sisi lain, kadang-kadang suami itu dikit ngomong, enak ya punya istri dua ya. Ada poligami jadi bahan guyonan, termasuk di kalangan kaum pria, khususnya kalangan ustaz juga poligami kayak bikin mainan. Poligami adalah syariat. Kalau ingin melangkah ke poligami harus dengan niat yang benar, tujuan yang benar, dengan cara yang benar, harus begitu, bukan dijadikan bahan mainan. Ya Ustaz, Ustaz kayak gitu cuma istri satu, pincang miring. Astagfirullah, ini bukan begitu. Jangan bikin guyonan poligami, hamba Allah. Anda bisa poligami tapi teman Anda belum tentu bisa. Jangan aja urusan begini, sunnah Nabi. Hei, nikah dengan satu istri saja ada yang haram kok, apalagi 2 atau 3. Nikah satu istri ada haram loh hukumnya. Yang orang menikah tapi dolim kepada istri haram, apalagi nikah 2 dan 3. Jangan saya sunnah. Sunnah mana? Nabi pernah melakukan, iya, tapi belum tentu buatmu adalah hal yang baik. Poligami ada tanggung jawab hamba Allah. Belum lagi tanggung jawabnya apa tadi? Urusan waris yang kita sebut tadi, urusan anak dan sebagainya, banyak kisahnya. Akan tapi tetap, wahai ibu, poligami adalah ada. Tidak usah Anda menentang sampai grup penentang poligami. Hati-hati, kalau Anda menentang syariat Allah, Anda urusan dengan Allah, Anda dihukum dengan kebalikannya. Yang Anda tidak suka, Allah timpakan pada Anda dengan cara yang tidak baik. Paling enak mintalah, ya Allah, berikan yang terbaik untukku. Pokoknya apapun yang terjadi, bahagia deh, gitu aja. Suami istri yang satu, alhamdulillah bahagia. Kalau sudah terlanjur tatanya suaminya menikah lagi, tetap minta bahagia. Ya Allah, suamiku sudah menikah lagi, tapi tetap yang beri kebahagiaan adalah Engkau, berikan baru kebahagiaan. Semuanya begitu mintanya ya. Hati-hati ya, harus sudah cukup. Jangan bapak-bapak main poligami. Saya nanya, ibu-ibu jangan gampang ingkar poligami, karena poligami adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Cuman kaum pria jangan main-main, itu syariat. Jangan rendahkan syariat gara-gara perilaku kita. Baik saja, insyaallah. Allah Ta'ala. Silakan, kalau mau tutup jalan-jalan. Baik, rumah saya kan dekat Cirebon. Ini Buya pertanyaan dari kaum remaja, Buya. Beliau adalah seorang remaja yang terkadang labil dengan iman yang naik turun. Nah, bagaimana caranya agar iman itu tetap konsisten dengan keadaan remaja yang cukup labil? Saya bacakan satu lagi, Buya, dari saudari kita di Banten yang juga pada malam yang berbahagia ini menyimak acara kita pada malam yang berbahagia ini. Baik, ada maksud labil begitu, mungkin godaan-godaan. Kami tahu mungkin urusan syahwat, gejolak syahwat dan sebagainya. Syahwat itu kan Nabi sudah mengajarkan, kalau orang syahwat dia bergolak, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Dan sebab banyak ingat kepada Allah, maka syahwat itu akan mudah dihilangkan. Coba ada yang berkata, enggak Buya, syahwat saya puasa atau bangkit terus. Pertanyaan. Maka 2, syahwat yang disebut Nabi adalah syahwat yang datang kepada kita tiba-tiba. Syahwat yang datang kepada kita tiba-tiba, maka begitu mudah kita tolak. Kita sering datang tiba-tiba, maka kita mengambil air wudhu, melakukan ibadah, sudah hilang. Yang repot ini adalah syahwat yang diundang, bagaimana Anda usir. Ini yang kita permasalahkan. Syahwat diundang, bicara mengusir syahwat. Dia nonton yang nggak bener, dia lihat kabar yang jelas, sudah itu ngomong puasa saya untuk usir syahwat. Nggak akan pergi syahwat, kau yang undang. Ini yang perlu dipahami. Syahwat diundang, bagaimana mau diusir? Resep Nabi matok care, makanya ghaddul basar, jaga mata, wahai adik-adikku, jaga matamu. Jangan biasa melihat yang Masya Allah. Kita itu harus bodoh. Mohon maaf kalau Anda lagi haus, sangat haus dahaga, kemudian dikirim segelas es degan, dikasih sirup sedikit merah,
warnanya menggoda diberikan kepada Anda, senang enggak? Senang enggak? Jangan senang dulu dikasihkan dok tapi gak boleh diminum. Ini adalah es buatmu. Wah, seger. Es batunya bening yang kristal. Dikasihkan, tak tahu apa. Kau minum tak tembak kau. Tambah ngenes. Tidak. Mending gak kelihatan es degan. Sama. Di saat kalian, wahai anak muda, main nonton yang enggak, itu tambah ngenes, tambah tersiksa. Pun disentuh juga nggak boleh karena haram. Akhirnya maksa melakukan yang haram. Ini bahaya sekali, maka udhul basar. Jangan main-main urusan tontonan itu, naudzubillah. Sehingga kalau sudah rusak otaknya gara-gara lihat porno dan sebagainya, dia mohon maaf, mahram sudah gak ada lagi. Lihat adiknya syahwat, lihat ibunya syahwat, seorang bapak lihat anaknya syahwat, gara-gara tontonan-tontonan semacam itu. Hari ini hari rusak kita. Udhul basar, tolong jangan berani lihat yang enggak. Itu menjadikan kita itu adalah mental kita jadi rusak. Tontonan, tolong wahai anak-anakku semuanya, hati-hati masalah-masalah tontonan, gambar-gambar yang gak pantas itu. Apalagi film-film kotor, naudzubillah. Jangan percaya dengan fatwa picisan ustadz yang hobi nonton film porno lalu berkata nonton film porno gak apa-apa, kan bukan beneran. Beneran apanya ini? Tersik. Ini ustadz sesat, membahayakan umat. Hati-hati. Jadi itu pertama, jaga matamu, apa yang kamu lihat. Semakin kamu menjaga, semakin terjaga, syahwat bisa berkurang. Satu. Yang kedua, ini juga seruan pada orang tua. Kalau labil, kayak anak muda, labilnya apa sih kalau bukan ini? Saya ngomong labilnya anak muda, iman naik turun, urusan syahwat. Gara-gara ini syahwat menjadi sholat malas dan sebagainya. Yang kedua, yang harus Anda pahami bahwasanya jika memang sudah umur, jangan ragu untuk buka pintu halal pernikahan. Maka kami sampaikan pada para orang tua, hei para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi ingat pandang anakmu sebagai seorang pria yang punya hajat khusus. Pandang anakmu sebagai anak gadis. Sebagian orang tua kadang melihat anaknya sebagai anak selamanya. Sementara zaman sudah berubah, bukan zaman kita dulu. Zaman saya belum terlalu tua amat. Tapi kita masih menemukan zaman-zaman yang masih aman. Televisi anaknya hanya TVRI. Hiburannya pun yang ada, mungkin Pak Abu Wati masih ingat, hiburan yang paling membahayakan adalah film akhir pekan. Itu pun saya tidak pernah tahu, kan tidak punya televisi, hanya ceritanya. Kemudian acara siang paling nggak enak adalah album minggu. Selebihnya adalah pulang pencapir sama Ria Jenaka. Sudah aman. Abi masih ingat itu kayaknya. Nah itu hari ini naudzubillah di saku ada bermacam-macam gambar. Sudah begitu orang tuanya keras kepala, anaknya baru kuliah minta nikah, marah. Jangan nikah dulu, pikir malu, kuliah dulu selesaikan. Akhirnya sang anak nggak berani lagi ngomong ke ayahnya, tetap menyelesaikan kuliah, dan betul dia jadi sarjana ekonomi plus pezina. Dan juga wahai anak, dengar, jika ada ibumu sudah tidak ada suami, tidak ada ayah, atau cerai tidak ada suami, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Pintu halal harus dibuka. Pernikahan sambil kuliah nggak ada masalah. Maka jangan sampai main api. Nikah yes, pacaran no. Kan masih kuliah, masih sekolah. Alhamdulillah saya jadi contoh dalam hal ini. Kalau mau capek-capekan saya contoh. Alhamdulillah saya nikah masih sekolah. Cuman saya punya prinsip, yang penting aman. Saya nikah sambil sekolah. Prinsipnya sederhana, BSS, membayar sendiri-sendiri. Mertua nggak nuntut, istri nggak nuntut, aman. Yang penting halal. BSS. Siapa takut? BSS. Nikah yes, pacaran itu baru hebat, pemberani. Cemen takut ya, maunya yang haram. No, itu mungkin yang bertanya di mana tadi, di Tangerang. Jadi takutlah kepada yang halal, di antara semacam itu. Dan orang tua permudahlah urusan pernikahan anakmu hari ini. Cuman ketemu pasangan yang benar, sekiranya saling mendukung. Sebab waktu anak tidak menikah makan, waktu menikah juga sabar.
jatahnya sudah ada. Jangan sampai liar, naudzubillah, berzina, naudzubillah. Hari ini begitu mudahnya. Sebuah laboratorium cerita dalam 1 bulan ada 3 kasus, 4 kasus. Anak umur 12-13 tahun dipikir sakit mah, ternyata setelah masuk laboratorium ternyata terbukti positif hamil. Naudzubillah. Kalau sudah hamil bukan zina sekali, akan tak bisa berkata naudzubillah. Semoga Allah menjaga anda semuanya. Yang punya hajat nikah dimudahkan dalam urusan pernikahannya. Yang pernah pleset zina diberi taubat dan dibencikan pada zina. Allah muliakan kita semuanya. Baik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, waktu jualah yang mengakhiri acara kita pada malam yang berbahagia ini. Tapi kita yakin sebagaimana Buya dalam pencerahan